Shalom saudara-saudari, Bapak dan Ibu yang saya cintai di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi firman Tuhan, yaitu mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Akhir-akhir ini atau hari-hari ini kita menjalani hidup tidak dengan mudah. Mungkin dari saudara-saudari ada yang terkena penyakit COVID-19 atau keluarga kita yang terkena COVID-19, atau kita mempunyai masalah pergumulan tentang keuangan akibat pandemi ini, dan mungkin masalah lainnya. Akhir-akhir ini Tuhan mengingatkan saya untuk kita dapat mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama yang perlu kita pelajari, yang pertama yaitu Tuhan menginginkan supaya kita mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, atau kita masih diizinkan masih di dalam pergumulan, atau apapun saat ini masalah kita masih tidak dalam situasi yang aman. Tuhan ajarkan atau ingatkan kita kembali untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Bapak Ibu, kita harus dapat mengucap syukur dan senantiasa memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu supaya kita bersukacita selalu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersukacita walaupun keadaan kita tidak baik. Kenapa kita bersukacita? Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari hukuman, dan kita dibebaskan dari upah dosa, kutuk oleh darah Yesus. Kita sudah dibebaskan dan ditebus, dan kita memiliki jaminan keselamatan, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itulah sukacita kita. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi firman Tuhan berkata, yaitu pencuri datang. Pencuri itu adalah iblis. Iblis mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena itu dia tidak tinggal diam. Karena itu mari kita lawan iblis untuk kita berhenti bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada kita, karena itu Dia rela mati di kayu salib untuk memberikan kepada kita keselamatan, untuk supaya Tuhan membebaskan kita dari hukuman. Tuhan ajarkan kita supaya kita tetap bersukacita, karena firman Tuhan itu berkata juga bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi di dalam masalah ini Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat-Nya supaya kita dapat melewati masalah itu. Yang ketiga, Tuhan
kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan bahwa pencuri datang untuk membunuh dan mencuri dan membinasakan. Aku datang untuk kamu supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri di sini adalah iblis. Iblis tahu bahwa Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Karena itu dia datang untuk mencuri sesuatu dari kita, untuk mencuri sesuatu dari kita supaya rencana Tuhan dapat digagalkan di dalam kehidupan kita. Karena itu kehendak Tuhan yang ketiga yaitu supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena si iblis ingin mencuri, dia tidak tinggal diam, dia ingin menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kita memiliki musuh iblis yang terus bekerja untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Karena itu kita tidak boleh kalah dan kita harus tetap berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dan kita harus tetap melekat kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita dapat berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu dapat berbuah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Karena itu kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa dan senantiasa berdoa. Kita harus tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap bersyukur, mengucap syukur dalam segala sesuatu apapun yang kami hadapi saat ini. Kami yang masih di dalam pergumulan, di dalam doa, kami yang sakit saat ini juga Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami, juga yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mau mati untuk menebus dosa kami, supaya kami memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus, dan supaya kami tetap membangun hubungan dengan-Mu, supaya kami tetap berjaga-jaga. Tuhan, saat ini kami berdoa, aku berdoa ya Tuhan, buat orang-orang yang mendengarkan video ini, kami yang dalam pergumulan ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang buka jalan, campur tangan Tuhan, turunlah tangan-Mu Tuhan, menolong kami ya Tuhan, buka jalan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang sakit ya Tuhan, yang lagi dalam sakit ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh, Engkau yang jamah kami, sembuhkanlah kami atau keluarga kami yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami pasti kami yang sakit Tuhan sembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau jamah ya Tuhan, sembuhkanlah kami yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang dalam masalah pergumulan ekonomi ya Tuhan, Tuhan Engkau yang campur tangan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong ya Tuhan, kami yang di dalam kekurangan, Engkau yang berkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua yang mendengarkan video ini kali ini Tuhan, Engkau yang menjamah kami satu persatu Tuhan, jamah kami satu persatu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah mati untuk menebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.